Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, kalau emang itu panas dari prekursor ya tadi di dalam synthesis combustion, apakah bahan bakarnya, apakah fuel-nya? Nah, jadi fuel atau bahan bakar adalah komponen yang memiliki ikatan CH dan bisa membakar ikatan tersebut yang nantinya akan dijadikan sumber energi utama dalam proses SAHS. Nah, jadi kuncinya di sini dia komponen pembakarnya atau bahan bakarnya atau fuelnya itu adalah yang memiliki ikatan CH. Contohnya seperti apa? Contohnya glisin. Nah, jadi glisin ini kan punya rantai punya ikatan CH ya, pasti ini senyawa organik. Ini merupakan asam amino yang biasanya paling sering digunakan karena dia murah dan diketahui dapat bertindak sebagai pengompleks logam dalam jumlah yang besar. Ya, karena ada elektron bebas uh, di mana? Di nitrogennya ya. Dan biasanya itu bisa dipakai untuk reaksi dengan logam. Nah, kemudian glisin ini pertama dia punya gugus karboksilat dan amino. Kedua gugus fungsi tersebut dapat bertindak sebagai pengompleks logam. Nah, tadi yang saya bilang tidak hanya di amina ya, di N-nya, kemudian dia juga bisa di karboksilatnya, di O-nya ya. Jadi kedua gugus fungsi ini bisa bertindak sebagai pengompleks logam. Nah, biasanya makanya glisin bisa digunakan. Nah, apakah selain glisin bisa digunakan? Bisa. Biasanya senyawa organik yang punya gugus karboksila dan amino itu bisa digunakan sebagai pengompleks logam. Nah, logam seperti apa yang bisa dikomplekskan? Ini adalah logam golongan 1 dan golongan 2, logam alkali dan alkali tanah yang paling efektif, karena ini yang paling reaktif sebenarnya. Nah, ini dapat dikomplekskan dengan gugus karboksilat pada glisin, sedangkan pada gugus amino, ya, jadi gini, dia untuk glisin, dia untuk yang lebih reaktif, gugus karboksilatnya lebih reaktif pada pengompleks logam alkali dan alkali tanah. Sedangkan untuk gugus aminonya itu cenderungnya lebih efektif untuk logam transisi ya. Tahu ya logam transisi ya, nggak perlu saya jelaskan kembali. Nah, jadi jenis bahan bakar yang dapat digunakan, nah ini saya bilang, selain glisin apa aja yang bisa digunakan? Ini seperti urea, karbohidrasida, oksalil dihidrasida, asam sitrat, glikol, sukrosa, asam polipinil, dan lain-lain. Ya, ini adalah tantangan sebenarnya bagi anak kimia atau mahasiswa kimia yang ingin riset. Sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan. Mengubah fuel saja, menemukan fuel saja untuk sintesis pembakaran udah bisa satu judul. Ya, terus mengamati variasi dari penggunaan fuelnya juga bisa dijadikan satu judul. Jadi ini banyak hal yang bisa dilakukan sebenarnya. Inilah anak kimia hebatnya, kita bisa banyak menemukan tantangan yang harusnya bisa kita selesaikan dengan sendiri juga. Oke. Nah, oksidannya apa? Nah, ini yang tadi. Kan ada fuelnya, pembakarnya, kemudian ada oksidannya. Jadi oksidan itu adalah reaktan yang dibakar, yang terbakar. Nah, itulah ya, oksidan. Ya, oksidan yang sering digunakan dalam proses ini adalah logam nitrat. Nah, biasanya cenderungnya logam-logam nitrat lebih mudah lebih mudah terbakar dengan senyawa karboksilat dan amina tadi. Nah, oksidan dalam bentuk logam nitrat itu sering digunakan karena mudah larut dalam air dan kehomogenannya yang tinggi. Nah, ini bisa kalau mau ngecek silakan cek KSP-nya sih sebenarnya. Nah, syarat utama yang harus dimiliki oksidan dapat larut dalam pelarut yang digunakan dan mudah terbakar pada saat proses reaksi, ya. Intinya memilih oksidan itu jika pun memang mau logam nitrat silahkan. Logam-logamnya kan bisa divariasikan dari logam alkali atau alkali tanah misalnya, atau dari logam nitrat yang logamnya dari logam transisi juga bisa. Yang jelas syarat utamanya dia harus dapat larut dalam pelarut ya dan mudah terbakar. Nah, dan mudah terbakar. Makanya hati-hati ketika sintesis pembakaran ini ada beberapa logam yang itu yang sangat reaktif. Jadi karena ini pembakarannya tanpa menggunakan energi dari lingkungan, jadi mohon diperhatikan titik lelehnya dan sifat fisik lainnya dari prekursor yang digunakan. Nah, ini adalah contoh paper ya. Paper yang menggunakan sintesis pembakaran dalam menghasilkan material oksida tadi.
Nah, ini ada glisin. Jadi dia menggunakan, ini judulnya efek pengaruh glisin ya terhadap sintesis pembakaran ya pada nanopartikel magnetit. Jadi dia membuat partikel magnetit. Ini penelitian oleh Huang tahun 2017. Nah, dapat dilihat ini adalah prekursornya besi nitrat ya dan glisin. Tentunya ini akan dicampur. Ini teknisnya di awal tadi, ingat parameter ukuran harus diperhatikan. Biasanya ini harus digerus dulu ya, biasanya dihaluskan. Kemudian dicampur di atas hot plate ya. Kemudian nanti di sini akan terbentuk massa gelatin ya. Nah, nanti sebenarnya yang terbakar bukan akibat hot plate ini ya, reaksi antara glisin dan besi nitrat yang kemudian akan terbakar hingga mengeluarkan gas. Nah, pembakaran ini kemudian akan menghasilkan bubuk tadi. Nah, inilah yang kemudian dapat terukur. Nah, ini kan kalau kita lihat dari data XRD ini bahwa ini kan dia menggunakan parameter, dia menggunakan variasi apa nih ya? Saya nggak tahu ini dia variasi apa. Yang jelas dengan beberapa variasi ini, untuk yang 1,6 belum kelihatan ya. 1,2 nanti ini bisa dibaca sih, kalau ini papernya bisa dicari sendiri di internet. 1,2 ini dia hanya banyak menghasilkan Fe3O4. Kemudian ini kan pengennya nanopartikel magnetik dia. Artinya nih dia harus buat banyak nanopartikel magnetnya. Nah, ini adalah ini XRD, ini energi ikatan. Ini biasanya menggunakan apa ya? Ini XRD. Ini menggunakan PSM ya. Ini PSM. Ya, untuk mengukur sifat magnetnya. Ya, karena ini kan nanopartikel magnet ya. Ini energi ikatnya juga bisa dihasilkan dari situ. Kemudian ini kurva histeresis ya. Jadi bisa menghasilkan sifat magnetnya. Oke, ini ya. Ini adalah contoh penelitian atau riset yang menggunakan sintesis combustion atau sintesis pembakaran. Nah, ini ada contoh sintesis pembakaran yang saya download dari video riset, video eksperimen orang ya. Silakan dilihat. Mudah-mudahan bisa dipahami. Hi everyone, in this video I want to show you a very interesting and effective method for the synthesis of nanoscale materials that has been used in the production of various ceramic powders for a variety of advanced applications. Specifically, we will be making nano-sized ferric oxide powder. It is called solution combustion synthesis or SCS. In short, it consists of a reaction between a metal nitrate and a fuel, for which glycine or urea is most commonly used. Our starting materials are nitric acid, glycine, and iron powder. You may notice the beaker I am using is a bit dirty from previous run, but that's not really a problem. We start off by pouring the nitric acid into the beaker and slowly adding the iron powder. Jadi dia menambahkan air ya, kemudian dimasukin ke beaker gelas. Bukan air. Tadi apa ya? Asam nitrat ya. Asam nitrat, kemudian besi nitrat. Fe3O4 ya, dan kemudian glisin ya. The reaction proceeds on its own, but heating it a bit makes it run a lot faster. The reaction between nitric acid and iron powder produces a lot of nitrogen dioxide gas, therefore proper ventilation must be used. It can also overspill very easily, which also almost happened to me, and at this point I decided to rescue my camera. After the reaction is completed, glycine is added and the hot plate is turned on again.
The solution is kept boiling until it becomes a gel-like mixture. Eventually a lot of nitrogen gas starts evolving, and a bright red-hot cluster of ferric oxide rises from the mixture. At this point it is almost impossible to stop the reaction going. Thank you for watching. Like and subscribe if you enjoyed this video. Also if you want to learn more about the solution combustion synthesis and Oke, itu ya. Itu contoh eksperimen ya yang menggunakan metode combustion. Tadi bisa dilihat bahwa memang dia menggunakan prekursor nitrat ya. Prekursor nitrat dan Hi everyone. In this video I want to show you a very interesting and effective. Karena dia akan membentuk magnetit itu sebenarnya dari reaksi asam nitrat dengan besi ini. Nah, nanti kemudian dibakar sama glisin ya. Nah, jadi itu ya. Jadi ini adalah contoh reaksi pembakaran. Tadi dapat kita lihat dia terbakar di dalam beker ya. Artinya yang terbakar itu bukan diakibatkan dari pemanasan dari hot plate itu, tapi dari reaksi eksotermis yang terjadi di dalam beker tersebut ya, antara prekursor glisin, besi sama asam nitrat tadi. Saya rasa cukup ya pertemuan kita hari ini. Jika ada pertanyaan silakan kita diskusikan nanti di Google Classroom. Jadi hari ini kita batasi pertemuan hanya membahas tentang sintesis pembakaran. Nah, nanti di pertemuan berikutnya akan kita bahas tentang metode microlab. Nanti tinggalkan absen ya. Silakan presensi di kolom komentar di postingan ini. Silakan tulis nama dan NIM. Saya tidak akan batasi seberapa lama waktunya. Silakan saja di presensi. Saya rasa cukup. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.